Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman membuat gyoza, yang dimana prosesnya dari membuat kulit sampai menjadi dumpling. Kita langsung masuk ke penjelasan method of cooking karena kita mengawali dari kulit dumpling. Kita siapkan tepung yang saya gunakan sudah di premix. Premix tersebut artinya sudah dicampur atau bahan utama sudah ditambahkan suatu bahan yang dimana biasanya sudah siap diolah, seperti halnya tepung muffin. Untuk tepungnya saya menggunakan 250 gram, air hangat 150 ml, dan garam 1 sendok teh. Tahapnya kita campur terlebih dulu tepung dengan garam. Setelah merata kita tuang air hangat secara bertahap agar kita bisa mengontrol komponen tersebut. Saya lakukan tahap demi tahap, menuangkan air hangat 3 kali. Setelah itu kita aduk merata kembali. Ketika lengket kita tetap ulen sampai kalis dan mulus. Setelah itu kita simpan di dalam mangkuk dan kita tutup menggunakan plastik wrap agar glutennya lebih menyatu. Tapi dari kulit dumpling sendiri bisa kita gunakan tepung terigu jika alternatif seperti tepung premix yang saya gunakan tidak ada. Berikutnya kita ke penjelasan dari isian dumpling. Saya menyiapkan beberapa bahan dari daun bawang, sayur kol, bawang putih, jahe, ayam, dan bahan penyedap lainnya. Dari daun bawang kita iris tipis, seharusnya kita memakai semua dari daun bawang kecuali akarnya. Tapi karena ujung daun bawang sendiri kurang fresh, maka dari itu saya tidak menggunakan seluruh daun bawang yang akan digunakan untuk isian dumpling. Setelah itu kita ke sayur kol, kita cincang rapi. Caranya saya ambil setengah lapisan sayur kol. Setelah itu saya bagi dua terlebih dulu, baru saya iris-iris memanjang. Habis itu saya iris lagi dengan arah vertikal. Potongan dari sayur kol bisa disesuaikan selera. Boleh lebih lebar atau tebal agar kerasa, atau kecil-kecil seperti yang saya potong. Berikutnya bawang putih, proses potongannya saya geprek. Setelah itu saya iris lebih dulu, baru saya potong seperti cincang. Dan terakhir yang saya potong jahe, sama seperti bawang putih, kita geprek terlebih dulu. Setelah itu baru kita iris cincang rapi. Jika ingin lebih kecil lagi cincangnya sangat bisa dilakukan agar nanti tidak mendominasi jahenya. Setelah semua bahan sudah selesai dipotong, kita bisa campur dengan bahan berikutnya yang saya sudah siapkan. Ada ayam cincang, minyak wijen, saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, MSG, garam, dan merica putih bubuk. Semua bahan tersebut kita jadikan satu namun bisa secara bertahap. Kita aduk sampai bahan tersebut merata dengan baik agar rasa juga bisa seimbang. Setelah semua bahan masuk, kita bisa aduk seluruh bahan. Dari video yang saya tampilkan menggunakan loyang datar untuk mengaduk. Seharusnya pakai mangkuk juga lebih bagus. Dan campuran terakhir saya sempat tambahkan minyak sayur yang belum saya sematkan. Tribun netizen, ngapain menyeduh makanan tidak menggunakan hand glove? Pasti bakteri masuk ke dalam makanan yang menyebabkan kontaminasi. Jangan sok tahu. Kemakan pala kau. Setelah bahan isian sudah tercampur rata, kita langsung makan. Jangan seperti itu cara mainnya. Maksudnya kita tutup dengan plastik wrap dan kita simpan. Kita menuju ke kulit dumpling yang akan saya cetak. Kita keluarkan adonan kulit dumpling dari mangkok. Setelah itu kita taburi tepung ke seluruh bagian adonan. Habis itu kita bagi menjadi dua bagian. Satu bagian saya simpan di mangkok yang sebelumnya dipakai dengan tutup plastik wrap. Adonan kulit dumpling yang satunya lagi kita akan bentuk. Langkah pertamanya kita bentuk gulung memanjang. Setelah itu kita bagi kecil-kecil lagi, kurang lebih 15 gram. Kalau untuk dinikmati di rumah kira-kira aja bos. Sisanya kita simpan di mangkuk yang sama. Kita cetak satu persatu. Agar adonan yang lain tidak kering menunggu, kita taburi tepung, kita bentuk bulat terlebih dulu, baru kita pipihkan menggunakan rolling pin. Mungkin tebal 0,5 cm, setelah tipis dari pipihannya sudah sesuai, kita cetak atau kita rapikan lingkarannya menggunakan ring cutter. Kita taburi tepung sedikit kedua sisi agar tidak lengket ketika ditumpuk, namun saran dari saya jangan sampai ditumpuk tinggi-tinggi, karena gluten yang masih aktif ketika ditutup itu menyerap tepung yang sebelumnya ditaburi. Dan biasanya kulit dumpling tersebut kembali lengket dan menyatu jika dibiarkan terlalu lama menempel dan tertutup. Dan jika tidak ingin lebih ribet lagi, bisa gunakan kulit dumpling yang sudah jadi. Saya sharing di sini hanya berbagi pengalaman bagaimana selama proses membuat kulit dumpling tersebut. Setelah semua kulit dumpling sudah selesai dicetak, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengisi isian yang sudah disiapkan sebelumnya. Gyoza kali ini yang saya buat lebih halal karena menggunakan daging ayam cincang untuk campuran proteinnya. Tahap yang dilakukan, kita ambil selembar kulit dumpling. Setelah itu kita bisa olesi air pakai ujung tangan di sisi luar lingkaran. Cara tersebut digunakan jika kulit dari dumpling susah menempel. Setelah itu baru kita isi cukupnya isian cincang tersebut. Ingat jangan mengisinya sampai penuh keseluruhan lingkaran agar bisa kita melipat kulit dumpling. At least masih ada space untuk melipat. Setelah diolesi dengan air sudah selesai, mengisi isian dumpling juga sudah selesai, kita masuk ke tahap complicated, yaitu melipat dalam setiap satu sisi bagian kulitnya. Kita bisa mulai dari tengah, kita lipat ke dalam, kita rekatkan. Habis itu bisa mulai dari bagian tengah lagi, tapi dengan lipatan yang berjalan sampai ke bagian sisi samping. Lakukan dengan tenang agar lipatannya bisa merekat dengan bagus. Kita lakukan saling bergantian, setelah dilipat, tekan. Lipat lagi, tekan lagi.
Begitu juga dengan sisi yang sebelahnya dilakukan sama persis sampai berbentuk cekung seperti tanduk. Mungkin pas bagian melipatnya kurang jelas terlihat karena tertutupi dengan tangan, tapi dari penjelasan tersebut mudah-mudahan sedikit membantu prosesnya. Jika rasa susah dimulai dari tengah, untuk melipatnya bisa dilakukan dari samping. Jika sesuatu tersebut sedikit atau susah dilakukan, cari titik di mana kita nyaman untuk melakukan hal tersebut. Meskipun tidak menghilangkan kata susah tersebut, kadang itu juga bisa membantu untuk menyelesaikan. Dan bukan hanya dari segi atau di bidang makanan yang dibuat, tapi juga di bidang-bidang yang lain, yang dimana cara tersebut bisa membantu. Setelah semua dumpling sudah selesai dibentuk, kita lanjut ke tahap menggoreng, tapi tidak menggunakan minyak yang banyak untuk merendam dumpling. Sebaliknya, kita menggunakan minyak yang sedikit, kita mau mencari warna di sisi bawah dari dumpling tentunya dengan minyak yang panas. Kita masukkan semua dumpling ke dalam teflon dengan posisi berdiri, tidak aruk-arukan atau berantakan agar seluruh sisinya mendapat warna yang bagus. Dalam video sempat saya pindahkan karena panas yang bagus dihasilkan dari tengah saja. Sebagian di luar perlu sedikit waktu untuk mendapatkan warna yang bagus. Setelah semua dumpling sudah mendapat warna yang bagus, dari posisi duduknya kita tuang air cukupnya ke dalam teflon. Dan langsung kita tutup yang pasti dengan penutup. Biarkan dimasak 5-10 menit. Nah, itu fungsi dari teflon dan minyak panas yang digunakan untuk memasak gyoza. Selain mencari warna, kita juga langsung bisa mengukus dengan uap yang ditimbulkan dari benturan minyak panas dan air yang dituangkan. Untuk sausnya, saya membuat yang simpel aja dari minyak wijen, kecap asin, cuka, dan cabai bubuk. Bahan tersebut kita aduk menjadi satu dan siap digunakan. Setelah 10 menit, gyoza melewati proses mentahnya menjadi matang. Kita bisa... Wih, jatuh. Tak sengaja jatuh dari supitmu. Sekian percobaan kita di episode kali ini. Sukses semua sebelum balikan di episode. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao. Jem 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 jem.